Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 7 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami bekerja bersama dengan Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara dan saudari sekalian, di mana saja pun saudara dan saudari berada. Judul renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 7 Oktober tahun 2022 adalah kita bekerja bersama Allah. Ayat inti terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dia akan menggunakan engkau dan saya dan setiap manusia yang memasuki pelayanan baginya, jika kita mau tunduk pada bimbingannya. Setiap orang harus berjaga-jaga, mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang Roh katakan kepadanya, mengingat bahwa setiap kata dan tindakannya memberi kesan, tidak hanya pada karakternya sendiri, tetapi pada karakter orang-orang yang dengannya dia terhubung. Setiap hari Tuhan mengerjakan bangunannya, langkah demi langkah untuk menyempurnakan struktur, sehingga itu dapat menjadi bait suci baginya. Manusia harus bekerja sama dengan Tuhan. Setiap pekerja harus menjadi apa yang Tuhan rencanakan, membangun hidupnya dengan perbuatan yang murni dan mulia, yang pada akhirnya karakternya dapat terlihat berupa struktur yang simetris, bait yang indah, dihormati oleh Tuhan dan manusia. Tidak boleh ada cacat pada bangunan itu, karena itu milik Tuhan. Setiap batu harus diletakkan dengan sempurna, agar dapat menahan tekanan yang ditempatkan di atasnya. Satu batu yang salah letak akan mempengaruhi seluruh bangunan. Kepadamu dan setiap pekerja yang lain, Tuhan memberikan peringatan. Perhatikan bagaimana engkau membangun, agar bangunanmu tahan badai dan ujian. Karena itu didirikan di atas batu karang yang kekal. Testimonis, jilid 8, halaman 172 dan 173. Kepada masing-masing orang diberikan tugasnya, pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya, pekerjaan yang akan menghasilkan kebaikan paling besar untuk dirinya sendiri dan untuk sesamanya, dan kehormatan paling besar untuk Allah. Jadi, usaha atau panggilan kita adalah sebagian dari rencana Allah yang besar, dan selama hal itu dilakukan sesuai dengan kehendaknya, Ia sendiri bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Dikutip dari Sri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 126. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa penting sekali untuk kita bekerja sama dengan Allah? Faith and Works halaman 71 paragraf 4 menyatakannya. Tetapi apakah manusia akan diselamatkan dalam kemalasan? Bisakah dia diselamatkan dengan tidak melakukan apa-apa?
Tidak pernah. Dia harus menjadi rekan kerja dengan Yesus Kristus. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Penting sekali untuk kita bekerja sama dengan Allah, sebab itulah keselamatan. Kita tidak diselamatkan dengan bermalas-malasan atau tidak melakukan apa-apa. Kita diselamatkan karena kita bekerja sama dengan Allah. Bagaimana caranya bekerja sama dengan Allah? Caranya dengan bekerja sama dengan Kristus, atau menjadi rekan kerja Yesus Kristus. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku pertama halaman 100 paragraf 5. Terlepas dari bantuan ilahi, manusia tidak dapat berbuat banyak. Tetapi Bapa Surgawi dan Anaknya siap bekerja melalui setiap orang yang menguduskan dirinya sepenuhnya di atas mezbah pelayanan. Inilah pola yang alkitabiah. Allah Bapa dan Anaknya bekerja dalam hidup kita, sebab Bapa hadir dalam hidup kita melalui kehadiran Anaknya yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies to Southern Africa halaman 22 paragraf 2 berbunyi, Tuhan Yesus Kristus adalah pokok anggur yang hidup, dan semua yang adalah anak-anak Allah dicangkokkan ke dalam batang induk, mengambil getah dan makanan dari satu akar. Ranting-rantingnya tidak menyatu menjadi satu, melainkan beragam, cabang-cabang yang terpisah, namun semuanya hidup dari akar yang sama. Hal ini ditekankan oleh Roh Nubuat oleh karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi mau bekerja sama dengan Allah. Dan meskipun kita berbeda-beda, tetapi begitu kita menyatu dengan Kristus, maka kita bersama-sama menjadi pekerja Allah yang satu. Oleh karenanya, Testimonies to Southern Africa halaman 80 paragraf 4 melanjutkan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kristus menyatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian, buka pintu hati dan biarkan Yesus masuk. Dia adalah pekerja besar sekaligus pemberi hukum. Para anggota gereja kita perlu bangun kepada kesadaran bahwa mereka tidak boleh mengandalkan diri sendiri dan seluruhnya Yesus. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Inilah dasarnya mengapa kita harus menjadi rekan kerja Kristus dalam kita bekerja sama dengan Allah yang adalah Bapa kita. Sebab Bapa bekerja melalui Anaknya, dan bila kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka kita dapat berbuah. Kita dapat menjadi pekerja Allah karena kita bekerja sama dengan Yesus. Oleh karena itu, Roh Nubuat menasihatkan untuk kita buka pintu hati dan biarkan Yesus yang masuk. Bagaimana caranya Yesus masuk ke dalam hati kita? Benar sekali, oleh kehadiran Roh-Nya. Tentang hal ini Roh Nubuat menjelaskan dalam Welfare Ministry halaman 309 paragraf 1. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, bukankah Kristus, baik melalui ajaran maupun teladan, dengan jelas mengajari kita apa yang harus kita lakukan? Kita harus bekerja, dijiwai dengan Roh-Nya, saat kita memandang ke salib, siap jika Dia meminta kita untuk meninggalkan semuanya demi Dia. Jelas bahwa untuk kita dapat bekerja sama dengan Kristus, yang kita perlukan adalah Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Sebab hanya dengan menerima Roh Kristus, maka kita menerima Kristus tinggal dalam hati kita, dan oleh karenanya kita berbuah, kita dapat bekerja. Mengapa hal ini penting sekali kita ketahui dan percaya? Karena renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 304 paragraf 4. Jadi, usaha atau panggilan kita adalah sebagian dari rencana Allah yang besar, dan selama hal itu dilakukan sesuai dengan kehendak-Nya,
Ia sendiri bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Dan satu-satunya manusia di dunia ini yang hidup selaras dengan kehendak Bapa hanyalah Yesus Kristus, Anak-Nya. Itulah sebabnya penting sekali kita menerima Kristus masuk dalam hati kita, agar hidup kita selaras dengan kehendak Allah dan melakukan pekerjaan sesuai kehendak-Nya. Maka Allah sendiri yang bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Jika kita bekerja sama dengan Allah di dalam Yesus, maka keberhasilan bukan tanggung jawab kita, tetapi Bapa dan Anak-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Terima Kristus dalam hati kita. Oleh kehadiran Roh-Nya, maka kita menjadi rekan kerja Kristus yang berbuah dan berhasil demi kemuliaan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Kami harus bekerja bersama Allah jika kami mau selamat. Sebab Engkau tidak menyelamatkan mereka yang malas atau tidak berbuat apa-apa. Dan satu-satunya cara agar kami dapat bekerja sama dengan Allah adalah dengan menjadi rekan kerja Kristus. Dan satu-satunya cara untuk menjadi rekan kerja Kristus adalah dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Hanya dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami, maka kami dapat berbuah. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, jadikan kami pekerja-pekerja yang handal, pekerja-pekerja yang berbuah, hanya untuk kemuliaan Bapa dan Anak. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.